Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan masih membahas mengenai rekomendasi dari Menteri Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang mengatakan kepada Presiden sebaiknya Garuda Indonesia membatalkan pembelian Airbus A350 yang dilakukan oleh Dirut Garuda di pameran Airshow Prancis pada Juni 2015. Saya masih bersama Gary Suyatman, pengamat penerbangan. Mas Gary, tadi kita sudah mendengarkan apa yang jadi alasan-alasan dari Rizal Ramli mengatakan bahwa lebih baik dibatalkan, tetapi ternyata tadi dikoreksi, hanya direvisi, ditukar dengan middle range pesawat. Komentar Anda, sebenarnya kalau ini dialihkan akan berpengaruh tidak sih dengan kalau tadi argumentasinya adalah masalah bangkrut atau masalah itu hanya 30% pasarnya? Kalau dialihkan, balik lagi, dialihkan ke pesawat mana? Oke. Karena untuk sekarang pesawat itu ada yang untuk jarak pendek menengah dan jarak menengah ke panjang. Jarak menengah itu udah nggak ada pesawatnya sekarang. Jadi Boeing dan Airbus fokus di pasar short haul dan long haul. Medium haul tuh udah di stretching dari short haul dan di stretching dari dari short haul. Jadi pesawat yang mana yang ideal ya yang ada yang sudah dipunyai oleh Garuda sekarang, yang Airbus A330. Tapi kan itu harus diganti dari tahun 2020. Nah, Garuda kan kemarin hanya LOI untuk 30-787 dan 30 A350. Garuda sekarang memiliki armada badan lebarnya ada berapa? Kira-kira 30 pesawat. Oke. Dia ada pemesanan 10 Boeing 777, kalau nggak salah sudah 6 yang sampai, dan ada sekitar 20 A330. Oke. Kalau kita lihat pesanan LOI-nya yang di Paris itu adalah 30 787 atau 30 atau ya? Atau 30. Ya, dia akan LOI dua-duanya. Iya. Tapi pihak Garuda hari ini sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan mengambil dua-duanya. Oke, jadi mereka hanya mengambil salah satu. Okay. LOI-nya itu adalah untuk nge-book delivery slotnya. Jadi kalau mereka akan mengambil, kita sudah book slotnya dari sekarang. Oke. Jadi kalau armada sekarang yang berbadan lebar 30 dan yang dipesan 30 di time frame di mana mereka sudah harus di-replace. Ini memang untuk peremajaan. Nggak nambah armadanya kan? Tidak menambah armada. Oke, baik. Jadi kalau kemudian rekomendasinya adalah untuk mengalihkan, yang mana yang lebih baik? Boeing 787 atau A350? Sama aja dua-duanya. Sama saja? Dalam arti ini kan dua alat. Kalau dari segi harga, Mas Gary? Kembali lagi, setiap pesawat itu didesain untuk menguntungkan penggunanya. Oke. Tinggal bagaimana Garuda merasa mana yang lebih cocok. Kita, kalau yang saya tahu persis adalah debat antara 737-800 dan A320. Pabrik A bilang dia paling bagus, pabrik B bilang dia paling bagus. Ujung-ujungnya apa? Sama aja. Oke. Memang salah satu lebih irit dari yang lain, tapi bukan berarti yang satu lagi rugi. Dalam arti tinggal bagaimana mereka mengadjust pola operasi mereka untuk optimal dengan pesawatnya. Jadi ini cocok-cocokan antara maskapai dengan pesawatnya. Oke. Sebenarnya. Oke, baik. Kalau kita mengamati kemarin itu ada kritikan ketika reshuffle menteri, bagaimana masalah koordinasi itu menjadi kunci. Nah, Anda melihatnya apa yang terjadi hari ini itu kita harus membacanya seperti apa sih? Ketika ada pernyataan seperti ini kemudian ditimpali oleh Menteri BUMN yang memang membawahi Garuda Indonesia sebagai ini bukan wilayah Anda. Ya, dua hal ya. Satu, tadi pertanyaan saya di awal, apakah Pak Rizal Ramli mengutarakan hal tersebut sebagai menteri atau sebagai warga negara Indonesia? Oke. Itu hak konstitusi dia sebagai warga negara Indonesia untuk mengutarakan. Tapi mungkin hari ini ketika dia berbicara seperti itu setelah sertijab, memang konteksnya sebagai menteri? Tidak tahu? Nggak tahu, itu kita nggak di sana. Oke. Jadi kalau sebagai warga negara, ya masukannya bagus. Dalam arti ya fokus ke pasar regional. Kita juga harus lihat di sisi lain, Menek BUMN kemarin bilang dia mau Garuda punya 500 pesawat. 500 pesawat. Ini dalam konteks penambahan atau hanya mengganti? Total armadanya menjadi 500. Nah, sekarang kalau melihat itu Pak Rizal Ramli benar. Jangan gegabah Garuda. Jangan karena itu uang negara lalu pesan banyak-banyak pesawat untuk demi upaya menguasai pasar. Itu juga nggak sehat. Nah, di sini kembali lagi, kalau tadi Pak Rizal Ramli juga bilang bahwa ini mengalihkan, nah terus bedanya apa dengan apa yang sudah direncanakan oleh Garuda? Tidak ada juga. Jadi di sini kita harus menelaah di antara komentar-komentar itu sebenarnya itu maksudnya apa? Sebenarnya maksudnya ini nggak ada perubahan sama sekali dari rencana Garuda dengan komentar ini. Oke, sekarang kalau ini closing statement mungkin karena kita waktunya sebenarnya gebrakan ini kan tidak dianggap tidak merubah apa-apa. Kalau kemudian kita kembali lagi kita melihat apa yang dilakukan oleh Menko Maritim saat ini adalah mau mencoba membenahi perhubungan udara.
sebenarnya adakah tempat lain yang harusnya bisa lebih penting atau lebih urgent dibenahi selain Garuda? Ya kalau untuk ini saya kembali lagi, justru kalau saya ngelihat komentarnya saya jadi kasihan sama Pak Menhub, Pak Jonan. Dalam arti tugas itu banyak sekali. Nah kalau misalnya kemarin Menek BUMN minta 500 pesawat, dia juga bingung, saya mau ngasih inspektor, saya butuh inspektor berapa banyak untuk bisa mensupervisi armada segitu banyak. Lalu sekarang dibilang mesti begini. Padahal Pak Jonan kemarin sebagai wakil pemerintah Indonesia itu menyaksikan tanda tangan kedua LOI tersebut. Ini kan sama aja, ibaratnya, oh kehadiran Anda tidak berguna di situ. Ini kan nggak benar juga gitu loh. Nah jadi saya yakin maksudnya Pak Rizal Ramli adalah sebagai dia concern. Sebagai warga negara dia ingin mengutarakan concernnya dia untuk mengingatkan, ya benar. Gitu. Tetapi kalau dia menggunakan posisi dia sebagai menteri untuk itu tidak benar. Oke. Gitu. Jadi balik lagi apa sebenarnya yang butuh dilakukan? Iya. Perubahan Indonesia ini masih banyak sekali yang butuh dibenahkan. Terlepas dari udara, laut. Pak Jokowi kemarin sudah bilang ini kok kontainer mau keluar dari pelabuhan lama sekali. Iya, dwelling time. Oke, dwelling time-nya. Ini kan bukan masalah perhubungan, ini malah masalah di bawah Menko Kemaritiman. Menurut Anda itu lebih baik diberesi dulu sebelum membenahi Garuda? Kedua, kedaulatan kita di laut bagaimana? Bukan kedaulatan kita sebagai kekuatan militer, tapi kedaulatan kita sebagai sipil dan ekonomi. Itu harus ditingkatkan. Jadi masih banyak terus program tol laut bagaimana? Harus masih dilanjutkan. Jadi saya lihat, ya saya sih berharap bahwa maksudnya Pak Rizal Ramli di sini adalah itu komentar pribadi. Anda berharapnya ini pribadi, bukan sebagai hanya menteri? sayang saja dia mengutarakan itu pada saat setelah sertijab lalu pada mengutip dia sebagai menteri. Oke. Ya hal-hal seperti itu sering terjadi akhir-akhir ini, di mana dari teman-teman dari media juga mikir, oh ya dia kan ngomong itu berarti dia maksudnya ini. Karena tadi memang konteksnya dia berbicara sudah mengatakan itu kepada presiden, kemudian jadi kita memahaminya itu memang sebagai perintah atau sebagai masukan kepada presiden. Kembali lagi, Anda kan tidak harus menjadi pejabat untuk bicara dengan presiden. Oke. Baik, terima kasih Mas Gary untuk waktunya di Prime Time Talk. Kita nanti akan mungkin melihat perkembangan selanjutnya seperti apa. Apakah benar-benar ini akan ditindaklanjuti oleh Pak Rizal Ramli berkoordinasi dengan Menteri BUMN untuk merubah pesanan dari Garuda Indonesia. Terima kasih.